Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, termasuk nikmat sehat, nikmat umur, dan tentu saja sekali lagi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat ini masih diberi umur sampai di awal bulan haram, yaitu di awal bulan Dzulqa'dah. Insyaallah kajian kita sebetulnya masih melanjutkan dari kajian dari kitab Minhajul Muslim karya Fadilatul Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Ya, kita sedang mengkaji babul adab, itu bab adab, dan sekarang insyaallah kita akan memasuki adab safar, ya, agar tentu saja safar kita, perjalanan kita, traveling kita, ya, lebih-lebih bagi para jamaah haji yang insyaallah menurut jadwal bahwa mulai besok sudah, ya, kloter pertama untuk haji reguler. Ya, bersyukur juga kepada para jamaah yang ditakdirkan pada tahun ini bisa berangkat kembali, ya, walaupun dengan beberapa pelaturan yang baru, ya, seperti pembatasan jumlah juga. Di Kerajaan Arab Saudi hanya memberikan 1 juta visa untuk jamaah haji seluruh dunia, dan Indonesia kurang lebih mendapatkan 40% dari total jatah atau kuota yang diberikan 200.000 lebih, dibagi 2, yaitu haji reguler dan haji khusus. Ya, juga tentu saja kepada yang tidak bisa berangkat karena alasan lain, yaitu karena mulai tahun ini ada pembatasan umur, itu yang bisa berangkat baru umur 18 tahun sampai 65. Ya, tentu saja banyak yang merasa menyesal karena sudah menabung, ya, bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, ketika kuotanya masuk ternyata ada
pelaturan yang menyebabkan dia tidak bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Sabar saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur, tidak mustahil tahun depan akan berubah kembali gitu. Ya, termasuk tahun ini juga saya terkendala untuk pertama kali tidak bisa berangkat karena belum cukup umur. Baru 17 tahun. Ya, mungkin tahun depan mudah-mudahan ada perubahan lagi sehingga jamaah yang tertunda bisa berangkat ya. Karena lazimnya yang usia tua itu diprioritaskan gitu. Ya, diprioritaskan, didahulukan. Justru sekarang terbalik gitu. Ya, mudah-mudahan bahkan ada yang shock, sakit sampai meninggal. Ya insya Allah itu akan tetap mendapatkan pahala hajinya ya. Sementara porsi kuotanya bisa digantikan oleh ahli warisnya. Ya kalau tidak juga uangnya bisa kembali dan insya Allah pahalanya tetap mendapatkan pahala yang penuh sebagai orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Ya, mungkin yang perlu catatan bisa bergeser ke sebelah kanan saya nih. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, safar di dalam Islam juga adalah merupakan bagian dari aktivitas manusia. Nah, tentu saja karena moto kita sebagai muslim baik laki-laki maupun perempuan, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kami ini, hidup kita ini seluruhnya ibadah. Di aktivitas apapun termasuk safar, kalau memenuhi 3 syarat, yang pertama ikhlas sebagai titik tolak, yang kedua ridho Allah sebagai titik tuju, dan yang ketiga amal solih sebagai garis amal. Jadi dalam aktivitas safar itu dikaitkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini bagian diantara kesempurnaan agama Islam. Ya, sampai ya safar pun bepergian jauh itu adalah bagian dari tuntutan dan kebutuhan hidup manusia. Bukan hanya itu saja, tetapi juga merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu perhatian Islam kepada masalah safar, hukum dan adanya merupakan perhatian yang tidak dapat dipungkiri. Ya, dan setiap muslim yang sholih wajib mempelajarinya, wajib memahaminya dan berupaya keras untuk menjalankan dan merealisasikannya. Artinya setiap tahapan di dalam safar ini dikaitkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini kabelnya mana? Baiklah, ada beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Ya. Yang pertama, umpamanya bagi musafir itu di dalam menjalankan kewajiban sholat yang 5 waktu, itu yang 4 rakaat bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Ya. Jadi artinya sholat-sholat yang 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Artinya kecuali sholat maghrib dan subuh tetap dikerjakan sebagaimana biasa, 3 rakaat dan tetap 2 rakaat. Nah, kapan dimulainya melakukan sholat qashar itu? Dijelaskan oleh muallif di sini, melakukan sholat qashar bisa dimulai semenjak ia meninggalkan negeri atau kampung tempat ia tinggal hingga kembali lagi, kecuali jika dia berniat
akan menetap di satu tempat yang ia tuju lebih dari 4 hari, atau ingin mampir di situ lebih dari 4 hari, atau mampir di situ lebih dari 4 hari. Ya, ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, kata pengarang kitab ini, maka dalam kondisi seperti itu ia harus sholat secara sempurna, tidak mengqashar sholat, sehingga apabila dia meninggalkan negeri tujuannya itu untuk kembali ke kampung halamannya, maka pada saat bepergian pulangnya itu ia boleh mengqashar sampai tiba di kampung halamannya. Jadi tentang ini semuanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar untuk dibolehkannya mengqashar salat, bahkan bagi musafir itu lebih utama. Ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah salat tam yang 4 rakaat secara sempurna kecuali kalau makmum kepada mukim. Kalau makmum pada mukim itu tetap ikut, ya, duhur, asar, isya tetap 4 rakaat. Bahkan kalaupun seorang musafir masbuk gitu, dia cuma dapat 2 rakaat, tetap harus ditambah, harus disempurnakan. Nah, firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 101, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Dan apabila kamu melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini, maka tidak mengapa kalau kamu mengqashar salat. Mengqashar itu artinya meringkas, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 101. Ya. Nah, kemudian juga berdasarkan penuturan sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji, ya, suka disebut haji wada, ya, karena itu haji yang terakhir, ya, padahal itu juga haji yang pertama juga, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melaksanakan ibadah haji 1 kali. Kata sahabat Anas radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam minal Madinati ila Makkah, fakana yusalli rubaiyata rakaataini hatta roja'na ilal Madinah. Kami pernah keluar kota dari Madinah bersama Rasulullah SAW menuju Makkah. Di dalam perjalanannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat rubaiyah yang 4 rakaat. Itu tadi zuhur, asar, isya dengan 2 rakaat saja hingga kami kembali ke Madinah. Jadi tadi pembatasan 4 hari itu, ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, karena Rasulullah SAW ketika haji lebih dari 4 hari dan beliau terus mengqashar salatnya. Ya, artinya bahwa selama status dia sebagai musafir, ya, tetap boleh. Jadi safar itu kan menuju ke satu tempat untuk tidak menetap dalam waktu tertentu atau untuk melanjutkan ke tempat yang lain. Ya, karena transit aja di situ. Juga itu termasuk kategori safar. Ya, jadi ini diantara apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia safar. Kemudian juga boleh menjama nanti. Ya, jama itu menggabung antara 2 sholat. Jadi kalau zuhur dengan asar, kalau ditarik ke zuhur itu disebut jama takdim. Maghrib ke isya, kalau isya ditarik ke maghrib juga jama takdim. Kalau zuhur ditarik ke asar atau maghrib ditarik ke isya itu jama takhir.
jama takhir. Ya, apa namanya? Hal ini sebagaimana dijelaskan juga, kalau qashar itu hanya dilakukan ketika safar. Tapi kalau jama itu boleh juga ketika tidak ada safar, kalau ada kesulitan. Ya, ada istilahnya itu ada masyaqqah. Menjama salat dibolehkan secara umum ketika ia masyaqqah, punya kesulitan. Ya, pokoknya seorang dokter, pokoknya dia harus memberikan tindakan operasi kepada pasiennya gitu. Dimulai umumnya jam 11 belum masuk waktu zuhur, baru selesai asar gitu. Nah, itu bisa seperti itu, bisa di jama takhir. Ya, atau juga umpamanya antum pulang dari kantor macet gitu kan, maghrib di jalan gitu, tidak mungkin umpamanya sholat di perjalanan, karena kan apalagi sekarang ya, sejak kemarin anak ke Jakarta sudah mulai normal kembali. Iya. Jadi hanya ada dua pilihan, antara macet dan macet sekali gitu kan. Ya, kalau ternyata umpamanya maghrib berangkat setelah asar, ya Anda pernah punya pengalaman ketika kantor di Jakarta di Keramat Raya itu, kalau keluar setelah asar aja itu sampai di sini itu jam 9 gitu. Ya. Jadi itu boleh. Tapi setelah tahu begitu, ya kalau tidak dipercepat pulangnya, mendingan nanti aja setelah Isya. Itu masalah-masalah teknis. Kalau memang terpaksa, itu tidak apa-apa gitu. Jadi, yang menjadi dasar kenapa menjama itu boleh, banyak dalilnya. Diantaranya hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dalam kitab sahihnya hadis nomor 705, dijelaskan oleh sahabat yang mulia, jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri wal maghrib wal isya bil madinati min ghairi khaufin wala matar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama salat duhur dan asar dan menjama salat maghrib dan isya di Madinah, padahal tidak sedang dalam ketakutan dan tidak hujan. Ya, kalau hujan itu sunnahnya dijama malah. Jadi sadali kalau lagi hujan besar adzan maghrib itu atau isya tambah itu, sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Kalau ternyata pas salat maghrib hujan besar, itu bisa dijama juga, tapi tidak dikosor. Jadi dijama ya, sehingga nanti isya tidak ada salat lagi kecuali bagi yang belum salat. Ini juga diantara hikmahnya adalah betapa pentingnya salat berjamaah, agar setelah salat maghrib itu salat isya pun bisa berjamaah. Jadi itu tentang sholat jama'. Banyak penjelasan para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan, wal qasru sababuhu as-safar khassah la yazuju fi ghairi safar wa ammal jam'u fasababuhu al-hajah wal udhr. Dibolehkannya mengqashar salat, kata beliau rahimahullahu taala, secara khusus karena adanya safar. Dikosor itu karena adanya safar, tidak boleh dilakukan pada selain safar. Adapun menjama salat dibolehkan ketika ada kebutuhan dan uzur. Ya, makanya kan kalau kita juga mau safar, umpamanya mau berangkat ke luar negeri atau ke luar kota, kemudian
kita berangkat setelah duhur, diperkirakan asar di perjalanan, itu boleh dijamak dulu, setelah sholat duhur kemudian sholat asar, tapi tidak dikosor. Kenapa? Karena belum safar. Gitu. Ya, safar itu kalau sudah lewat dari batas wilayah. Ya. Berapa kilometer jaraknya? Itu di kalangan para ulama ada khilaf memang. Yang jelas tidak ada dalil yang qat'i yang menjelaskan harus sekian kilometer. Ya, makanya kata para ulama dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan yang layak disebut safar. Dulu tahun 70-an ya, dari Jakarta ke Bekasi itu udah safar. Tahun 70 itu dari Jakarta ke Bekasi itu udah safar. Ya, naik sepeda ya. Dari Bogor ke Jakarta sudah safar. Ya, kalau sekarang ya secara adat, secara kebiasaan ya mungkin belum dikatakan safar gitu. Ternyata Rasulullah SAW sendiri sudah mengqashar salat ketika haji ya dari Madinah di Dzulhulaifah. Kalau sekarang Bir Ali. Padahal itu hanya kalau tidak salah hanya 12 mil kalau tidak salah. 12 mil. Itu di antara hal-hal yang berkaitan dengan hukum sholat ketika safar. Kemudian yang kedua, boleh mengusap kedua khuf. Khuf itu kalau kita baca di dalam Syarah Bulughul Maram, al-khuf ya sepatu an-na'lus satir a'lal ka'bain. Jadi sepatu yang menutupi dua mata kaki. Jadi kalau kita mau sholat pakai sepatu ya pakai kaos kaki ya tentu pakai sepatu di sini jangan di masjid. Ya, kalau di Saudi kan di Masjidil Haram biasa itu tentara sholat pakai sepatu gitu. Ya, kalau di kita ribut rame. Ya. Nah, jadi mengusap khuf, jadi alas kaki yang menutupi dua mata kaki pada waktu berwudu selama 3 hari 3 malam bagi musafir itu. Ya, asalkan ketika memasukkan kaki itu dalam keadaan suci. Jadi kalau kita mau pakai sepatu, pakai kaos kaki, dan kaos kaki itu mau dipakai sholat, mau safar, itu wudu dulu. Nah itu boleh diusap. Nah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ja'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim, yakni fil masyi alal khuffaini. Dari Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menentukan selama 3 hari 3 malam bagi musafir dan hanya 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Maksudnya adalah mengusap kedua khuf. Jadi pokoknya kita mau naik pesawat ini, di pesawat melalui waktu sholat itu bisa tuh. Kalau tetap ingin wudu gitu kan, karena wudu lebih utama. Walaupun tayamum dibolehkan. Sebelum berangkat dalam keadaan suci pakai sepatu, pakai kaos kaki, kemudian di pesawat nanti wudu. Ya cukup wudu yang minimalis. Ya kumur-kumur mencuci muka, kemudian kedua tangan dibasahi, kemudian mengusap kepala dan kedua telinga, kemudian mengusap
khuf, mengusap sepatu atau kaos kaki. Mana yang diusap? Bagian atas. Di bagian atas. Jadi pernah Rasulullah SAW ketika berwudu memakai sepatu, kemudian ada sahabat yang nunduk mau membukakan sepatu beliau, ingin berkhidmat kepada beliau SAW. Kata beliau, da'huma, biarkan kedua sepatu itu. Kemudian beliau membasahi tangannya dan mengusap bagian atas kedua sepatunya. Di sepatu yang kanan diusap dengan tangan kanan, yang kiri dengan tangan kiri. Jadi yang diusap itu bagian atasnya, ya, bukan bagian bawahnya. Ya, kenapa? Sebab yang bertanya seperti itu mungkin ada. Jangankan kita, sahabat Ali radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikatakan Bahrul Ulum, jenius, ya, sahabat yang paling cerdas itu. Beliau juga sama ketika mau mengusap khuf itu mungkin pikirannya itu jalan gitu kok. Yang dipakai nginjak bagian bawah, kok yang diusap bagian atas. Tapi unek-unek itu beliau keluarkan itu. Apa beliau mengatakan? Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'la khuffaihi. Yamsahu ala khuffaihi. Kata beliau, seandainya agama ini dengan akal, ya nggak nyambung gitu. Niscaya mengusap bagian bawah lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Tapi sungguh saya telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas kedua sepatunya. Beliau usap. Nah, disinilah bahwa agama itu ketika bertentangan dengan akal, dengan rasio, itu harus dikalahkan. Ya, kalau di kita kan banyak kita lihat dai-dai yang ngetop di YouTube itu, ya bahas tentang masalah-masalah hukum, masalah-masalah agama, bahkan menafsirkan ayat Al-Quran, mensyarah hadis itu semata-mata dengan akalnya. Padahal sahabat sendiri sikapnya seperti itu. Ya, contoh lain umpamanya sahabat Umar radhiyallahu anhu, di antara sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. Ya, ketika mau mencium Hajar Aswad, ya mungkin kalau dulu gampang ya. Sekarang susah, apalagi sekarang ya. Ya, setelah di waktu Covid sampai pasca Covid sampai sekarang, mungkin sampai musim haji belum bisa mencium Hajar Aswad. Ya. Umar radhiyallahu anhu di situ berdiri, beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajar, la tanfa'u wa la tadurru. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kata beliau, sungguh saya tahu bahwa kamu ini batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Bayangkan, padahal ini batu dari sorga, tapi tetap Umar memposisikan itu batu karena kuatnya akidah beliau radhiyallahu anhu. Di kita dulu ada anak ponari Wiswit Jawa Timur, ketemu batu juntrungannya dari mana diperebutkan, cari berkah. Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita, aku tahu kamu ini batu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, aku tidak akan mencium engkau. Baru beliau mencium. Beliau netralisir dulu, perjelas dulu bahwa mencium batu ini tidak seperti orang musyrik menghadap batu, mencium batu, mengusap batu karena punya anggapan batu itu bisa memberikan manfaat seperti madarat. Sementara orang mukmin tidak semata-mata ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah yang bangunan dari batu juga bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sholat kita diwajibkan untuk menghadap ke sana, gitu.
Jadi itu kembali cara mengusap khuf. Ada hukum tersendiri bagi musafir, dibolehkan sampai 3 hari 3 malam kecuali bagi yang junub. Sementara bagi mukimin di rumah itu hanya 1 hari 1 malam. Kalau mau coba di rumah boleh. Kalau sepatunya nginjak najis gimana? Bersihkan dulu. Kalau sepatunya nginjak najis ya bersihkan dulu. Ya kalaupun tidak dicuci, digosokkan ke tanah, itu juga sebagai pensuci. Bukan pembersih, tapi pensuci. Ya, sama halnya kan sabda Rasulullah SAW seperti pakaian wanita yang menyapu tanah itu. Kalau terkena najis, sapuan yang berikutnya itu adalah ya mensucikan sapuan-sapuan sebelumnya. Jadi gampang ya Islam itu. Islam itu praktis, Islam itu mudah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal din yusrun, la yusadu dina syai'un illa ghalabahu." Sungguhnya agama Islam ini mudah, praktis. Tidak ada yang memberat-beratkan dalam agama kecuali dia akan kalah. Ya, banyak orang yang menambah-nambah akhirnya jadi masalah gitu. Ya, dan Islam ini sederhana aja namanya. Orang meninggal cukup menjelang wafat ditalkinkan, diingatkan agar akhir ucapannya itu kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah meninggal dimandikan, sudah dimandikan dikafankan, disolatkan, dikuburkan, didoakan. Cukup segitu. Nah makanya orang yang menambah-nambah itu, ini saya beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu curhat. Dia cerita ya sama teman itu, Pak Haji, katanya Islam itu gampang, mudah dan murah. Kalau orang mati tidak bawa apa-apa. Emang kenapa ibu? Dia bilang, saya kemarin ketika suami saya meninggal sudah habis lebih dari 200 juta. Itu baru sampai hari ke-7 gitu. Ketika ditanya kenapa? Yang sholat, yang menyolatkan banyak. Itu masing-masing harus diamplopin 20.000 gitu. Ya, yang tahlilan ada 300 orang harus dikasih sarung, disebutkan mereknya lagi gitu. Sarung itu gitu. Sampai dia hitung-hitung saya udah habis lebih dari 200 juta. Belum sampai 40 hari itu, belum 100 hari, belum nanti lagi. Ya usahakan sedikit. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Islam ini agama yang mudah. Karena sudah mudah jangan dimudah-mudahkan lagi. Kemudian juga yang ketiga, bagi orang yang safar dibolehkan tayamum. Jika tidak ada air atau susah untuk mendapatkannya atau karena harganya sangat mahal, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, setelah buang air maksudnya, atau kamu telah menyentuh perempuan, maksudnya ya lamastum di sini jamatum, menjima. Ya. Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Di sini juga sekaligus disebutkan bagaimana kaifiah tayamum itu. Yang kalau wudu kan ada cuci muka, usap kepala, telinga, kaki. Kalau tayamum ini hanya 2. Pertama mengusap muka. Yang kedua mengusap kedua tangan. Nah mutlaknya tangan itu kan dari sini sampai sini gitu. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan contoh yang dimaksud tangan itu hanya 2 telapak tangan saja. Ya. Ini kisah sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab ketika safar kemudian junub.
sahabat Ammar bin Yasir ini ijtihad gitu. Kalau tayamum, kalau wudu bisa diganti dengan tayamum, mandi belum tahu waktu itu. Makanya kata beliau, fatamarragu kama tamarragad dabbah. Saya berguling-guling di atas pasir seperti berguling-gulingnya binatang. Kemudian setelah kembali ke Madinah mengadu kepada Rasulullah SAW, menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah tersenyum. Apa kata beliau? Lain kali gak usah begitu. Yakfi kahaza. Cukup bagimu begini. Kemudian beliau menepukkan kedua tangannya, kemudian meniupnya, kemudian mengusap mukanya dan kedua telapak tangannya. Jadi ada dua cara tuh. Boleh telapak tangan dulu baru muka. Tapi Umar radhiyallahu anhu pernah tayamum muka dulu baru telapak tangan. Ada sahabat yang bertanya, saya pernah melihat Rasulullah SAW mengusap tangan dulu baru muka. Kata Umar, iya. Tapi saya lebih suka memulai dari mana Allah Subhanahu Wa Taala memulai. Di dalam Al-Quran ini disebutkan, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah muka-muka kalian dan kedua tangan kalian. Jadi itu boleh pilih. Cuman bedanya kalau muka dulu ditiup dulu, ya. Kalau tangan dulu tidak, ya. Tanpa ditiup, ya. Tangan dulu kemudian ke muka. Itu yang berkaitan dengan tayamum. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan boleh berbuka puasa. Jadi ini kan berbuka puasa tanpa uzur juga dosa. Ya. Tapi bagi musafir dibolehkan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya, jadi boleh buka karena safar gitu, ya. Kalau buka, tapi kalau puasa berlaku waktu di mana kita berada. Contoh mamanya sering ya. Makanya kemarin ketika umroh akhir Ramadan itu alhamdulillah dapat penerbangan malam. Jadi sehingga tidak ada masalah gitu. Pulangnya siang memang. Pas habis sahur terbang dari Jeddah ke sini. Saya bilang sama jamaah alhamdulillah. Nanti dapat diskon 4 jam. Ya kan bukanya lebih cepat 4 jam. Kalau dari sana ke sini. Kalau dari sini ke sana nambah 4 jam atau sampai 5 jam bahkan, karena maghrib di sana rata-rata setengah 8. Nah, tapi sering ini, hati-hati ini nanti kalau antum safar ikut umroh semuanya. Kalau terbang dari sini siang ke Saudi itu, baik itu ke Madinah ataupun ke Jeddah, itu kan mundur 4 jam. Kalau mau buka saja, tapi harus diqadha. Yang parahnya itu banyak yang tidak buka, tetapi dia berbuka puasa pakai waktu Jakarta. Dan itu oleh awak kabin diumumkan pada para penumpang yang terhormat yang menjalankan ibadah puasa, yang mau berbuka puasa di Jakarta saat ini sudah maghrib. Dan itu banyak, sebagian besar buka itu. Ya bahkan kiainya itu juga petantang-petenteng. Buka, kita sudah puasa sekian jam gitu. Padahal kan buka itu bukan karena jam, ya. Ya, kalau maghrib buka gitu. Udah, saya juga tidak berani komen karena biasanya galakan mereka gitu. Saya diam aja, setelah mereka selesai makan baru saya ngomong. Saya berdiri, kepada yang sudah berbuka silahkan sholat maghrib. Ya, ketika dibuka jendela pesawat kan masih siang, jam 3-an di situ gitu. Pada bingung mereka. Ya kasihan. Jadi makanya
kalau mau haji mau umroh itu harus berbekal ilmu gitu, sehingga ya kalau mau buka bukalah, kalau tidak tahan nggak apa-apa gitu. Ya, karena mungkin karena menurut saya pernah juga mengalami ada seorang ibu penumpang memaksakan diri sampai di sana itu sampai pingsan. Ya, padahal dibolehkan untuk berbuka. Gitu. Ya, saya sendiri pernah puasa tambahannya lebih dari 7 jam pernah. Ya, karena sahur waktu itu di Samarinda, buka di Saudi gitu kan. Itu tambahnya di sana rata-rata musim panas itu maghrib itu jam 7:30. Di siangnya panjang, malamnya yang pendek gitu. Tapi itu ya di antara kesempurnaan agama Islam, semuanya sudah difasilitasi. Kemudian yang kedua, boleh melakukan sholat sunnah di atas binatang tunggangan, di atas kendaraan. Ya, itu ya kalau memungkinkan memang sholat wajib itu di darat, tapi kan tidak bisa begitu sekarang gitu. Ya, sehingga tetap aja ditarik sebagaimana sholat sunnah Rasulullah SAW, karena tidak bisa diupayakan lagi. Kalau tidak sholat di atas pesawat hilang. Ya, tentu sholat sambil duduk, ya, kecuali di penerbangan Saudi Air itu satu-satunya yang saya tahu, satu-satunya pesawat yang menyediakan musola yang menyediakan musola gitu kan. Nah, ini diantara para pengusaha atau termasuk BUMN di Saudi itu tidak pernah pelit untuk memfasilitasi tempat ibadah. Ya, sampai di hotel-hotel itu masjidnya itu besar-besar. Ya, seperti di hotel Sofa itu mungkin 10 kali masjid kita ini. Ya, kalau di kita musola di hotel itu kan semprit. Ya, nah, satu-satunya pesawat yang saya tahu yang ada musolanya hanya di Saudi Air. Padahal itu kalau dihitung berapa seat itu, mereka tidak berhitung. Seperti itu, mereka yakin bahwa pahala di akhirat nanti jauh lebih besar daripada nilai dunia yang dia dapatkan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan hanya dibaca tapi dipraktekkan. Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan safar tadi, pertama disunnahkan untuk mengqashar salat. Bahkan itu yang lebih afdal ketika kita salat munfarid atau sama-sama para musafir. Tapi ketika kita makmum dengan mukim, maka kita harus ikut rakaat imam yang mukimin atau penduduk. Kemudian yang kedua, boleh mengusap alas kaki ketika berwudu. Kemudian yang ketiga, boleh bertayamum. Ya, apabila tadi juga tidak ada air, hatta kalau ada air, kalau mungkin air mahal atau dingin gitu, maka boleh kita untuk tayamum. Kemudian yang keempat, boleh berbuka puasa, ya, asalkan diqadha di hari-hari yang lainnya. Kemudian yang kelima, boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Ya, kemudian yang keenam, boleh menggabung dari menjama sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Ya. Adapun ketika jamak takhir, ya, karena di kita ini lebih populer ada ungkapan lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu, sehingga kalau duhur dengan asar dulu baru duhur gitu. Padahal sebetulnya sholat itu kan harus seperti Rasulullah SAW, baik sholat di tempat sendiri ataupun ketika safar, baik sholat yang biasa ataupun sholat jamak. Tetap urutannya harus seperti biasa. Mana dalilnya? Diantaranya ketika Nabi SAW
melakukan jama' takhir antara maghrib dan isya di Muzdalifah ketika mabit di Muzdalifah ketika haji, maka beliau walaupun dikerjakan pada waktu isya, tapi tetap maghrib dulu baru isya. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita sedang jalan namanya, pas berhenti di satu masjid, lantas kita belum salat maghrib dan akan menjama maghrib dengan isya. Sementara di situ sudah dikumandangkan qomat untuk salat isya. Apa yang harus kita lakukan? Menurut pendapat Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala, tetap ikut maghrib dulu. Diikut maghrib, kemudian 3 rakaat, mufarraqah salam, kemudian baru salat isya. Ya, kalau umpamanya masih sempat masbuk dengan mereka, jadi tetap 4 rakaat. Tapi kalau ternyata dia melakukan sendirian sebagai musafir, maka dilakukan 2 rakaat. Kemudian yang berikutnya adab-adab safar. Yang pertama kata beliau, mengembalikan barang-barang tanggungan dan titipan. Jadi sebaiknya itu dikembalikan dulu. Ya, pada para pemiliknya, karena safar itu bisa menyebabkan kematian kata beliau. Bahkan sabda Nabi SAW kan, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sepenggal daripada azab. Ya, contoh orang mau haji umpamanya, dia mau terbang umpamanya jam 7 malam. Ya, ini kalau haji khusus saja, jangan bicara haji reguler ya. Jam 7 malam mau terbang umpamanya dari bandara Soekarno-Hatta. Dia harus sudah ada di situ 6 jam, H-6. Berangkat dari rumah jam berapa? Belum macet. Bangunnya jam berapa gitu. Kemudian naik pesawat, ya. Udah capek lelah, mau tidur juga, ya nggak bisa tidur lelap gitu. Kemudian disediakan makanan juga yang belum tentu sesuai dengan selera kita. Makanya kepada para calon jamaah haji yang mau berangkat nanti tetap harus menjaga agar tetap makan dan minum. Bagaimana caranya? Makanlah dan minumlah, jangan pakai perasaan tapi pakai otak. Kalau pakai perasaan mungkin ya tidak sesuai selera, lantas tidak makan. Tapi kalau pakai otak, gitu, kalau saya tidak makan bisa sakit. Kalau saya sakit tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Nah itu. Kemudian yang kedua, perbekalan safar dipersiapkan dari harta yang halal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima sedekah seseorang, ibadah seseorang dari nafkah yang halal. Ya, sehingga kan digambarkan ada seorang yang rambutnya kusut, pakaiannya kumal, itu gambaran orang sedang haji. Kemudian dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, minta itu, minta ini. Kata beliau, bagaimana Allah akan mengabulkan? Sementara makanannya haram, minumannya minuman yang haram, pakaian yang dia pakai juga hasil usaha yang haram. Bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalullah illa thayyib. Sungguhnya Allah itu baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Kemudian yang ketiga, berpamitan kepada keluarga, saudara-saudara dan sahabat-sahabat dekatnya dan berdoa dengan doa berikut. Jadi ya makanya kan ini diantara ada orang yang mau berangkat haji mengumpulkan orang dengan alasan kalau didatangi satu persatu tidak cukup waktu dan tenaga, kemudian diundang ngumpul gitu. Ya, kalau alasannya itu nggak apa-apa gitu, asal juga bersih daripada riya gitu, atau juga tidak berlebih-lebihan. Karena kadang-kadang ratibannya, biaya ratiban lebih besar daripada biaya hajinya itu sendiri. Gitu. Nah, kalau sampai begitu ya tidak demikian. Ya, kita doakan orang yang mau kita tinggalkan dengan menyatakan astaudiullah dinakum. Ya, saudara-saudara yang dan sahabat-sahabat dekatnya
yang mau berangkat ini, kepada yang mau berangkat mendoakan astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawati ma'amalikum. Ya bisa berangkat haji, berangkat umroh, berangkat menuntut ilmu. Aku titipkan agama, amanah dan penghujung amal perbuatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga lalu orang yang akan ditinggalkan juga mengucapkan jawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajhaka ilal khair haitsuma tawajjahta. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya. Kemudian mengampuni dosa-dosa dan membimbingmu kepada kebaikan kemana saja kamu pergi. Ini doa yang luar biasa. Yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita yang mau safar ini dibekali dengan takwa. Karena di antara pentingnya takwa itu firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan segala urusannya itu mudah. Jadi doa itu lebih penting daripada bekal. Ya, daripada dari bekal yang bersifat materi. Kemudian wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Orang yang bersih dari dosa itu, orang diterima taubatnya, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan membimbingmu kepada kebaikan di mana saja kamu berada. Ini doa yang paling penting. Juga Rasulullah SAW menjelaskan kenapa kita mesti menitipkan kepada Allah. Anna Luqman al-Hakim yaqul innallaha idzastudi'a syai'an hafidhahu. Sesungguhnya Luqman al-Hakim berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dititipi sesuatu maka dia memeliharanya. Makanya kan ketika doa safar juga ada kalimat itu kan. Allahumma antas sahibu bis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkau yang menyertaiku di waktu safar dan juga yang menjaga keluargaku yang aku tinggalkan. Subhanallah. Kalau kita safar dengan keyakinan seperti itu, insya Allah akan tenang. Ya. Dan safar yang paling nikmat itu ketika safar ibadah. Ya, ketika haji, ketika umroh itu sudah tidak tahu lagi waktu. Kenapa? Sebab tidak memikirkan dunia. Yang dipikirkan kapan kita ke masjid, kapan kita salat berjamaah. Makanya kalau ditanya ini hari apa, dia akan mikir terlebih dahulu. Barangkali ini dulu, insyaallah nanti akan sisanya dibaca saja, nanti saya akan sampaikan PDF-nya akan saya share melalui Sobari nanti insyaallah. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.